Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Kita teruskan kelas kita. Kelas tanda-tanda i'rab pada isim. Sebelumnya kita sudah masuk ke jamak taksir ya, kalau nggak salah. Sekarang berarti isim maksur. Ini ya, kalau nggak salah. Isim maksur. Isim maksur nggak tahu di Muqtadat ada halaman berapa, nggak tahu. Kalau nggak salah di awal-awalnya ada isim maksur. Ini pembahasan bukan i'rabnya ya. Di halaman 6. Di halaman 6. Baik. Baik, sekarang masuk ke isim maksur ya. Isim maksur yaitu isim yang diakhiri dengan huruf alif. Isim yang diakhiri dengan huruf alif, baik itu alifnya alif mamdudah atau alif maksurah, alif berdiri atau alif bengkok, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi isim maksur kaidahnya ialah fathah bertemu dengan alif mamdudah atau alif maksurah. Ini disebut dengan isim maksur ya, isim maksur. Di sini contohnya al-mustashfa misalkan, atau di buku Mukhtarat halaman 6 situ ya. Ada contohnya ad-dunya, al-mustafa, al-asa, al-fata, al-huda gitu ya. Ini ad-dunya, al-mustashfa, al-mustafa, al-asa, al-fata, al-huda. Intinya kalau ada fathah bertemu dengan alif, baik itu alifnya alif mamdudah atau alif maksurah, alif berdiri atau alif bengkok, maka ini masuk pembahasannya ke ismul maksur. Ke isim maksur. Ya. Baik. I'rabnya dalam keadaan rafa', ingat ya, rafa', ingat. Artinya rafa' yaitu isim yang belum didahului oleh huruf nasab atau huruf jar, atau isim tersebut dalam keadaan rafa'. Gitu. Al-alamah, tandanya adalah dhammah muqaddarah. Ini tandanya adalah dhammah muqaddarah. Nah ini nanti akan diajar nih dhammah muqaddarah. Jadi dhammah muqaddarah itu maksudnya apa? Tandanya dhammah, cuman muqaddarah artinya apa? Kebalikan dari zahir. Kalau zahir nampak, kalau muqaddarah enggak nampak. Iya, ya. Enggak nampak. Contohnya al-mustashfa. Al-mustashfa. Perhatikan ujungnya bukan huruf fa ya, tapi alif maksurah. Alif bengkok ujungnya. Biasanya kita ujungnya dhammah fathah kasrah kelihatan. Tapi di sini al-mustashfa dhammahnya nggak kelihatan.
dhammahnya tidak kelihatan. Maka disebutnya dengan dhammah muqaddarah. Dan kita cek dulu apakah ini al-mustashfa termasuk ke isim maksur atau bukan. Kita lihat. Ujungnya ada alif bengkok, betul. Sebelumnya huruf fa ini berharakat fathah, betul. Oh, berarti al-mustashfa ini termasuk ke isim maksur, sahih. Nah, berarti pembahasannya al-mustashfa ini tandanya berarti dhammah. Ingat ya, sebelumnya belum ada huruf nasab ataupun dia dalam keadaan sob, tidak. Tapi dia dalam keadaan marfu dan keadaan marfunya dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ini al-mustashfa sebagai mubtada. Jadi mubtada itu harus marfu, itu maksudnya. Al-mustashfa, nah berarti al-mustashfa ini dia mubtada marfu. Ingat ya, sebelumnya kita belajarnya itu yang marfu biasanya fa'il. Nah, ingat fa'il marfu. Kemudian baru fa'il yang kita belajar ya. Nah, sekarang tambahin mubtada marfu. Ingat. Mubtada selalu marfu. Mubtada. Ingatin kedua nih. Jadi isim-isim yang marfu kita sudah belajar dua. Yang pertama fa'il marfu, yang kedua mubtada. Jadi mubtada dia sama dengan fa'il hukumnya, marfu. Al-mustashfa berarti dia mubtada marfu. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya dhammah ini tadi. Tanda rafanya dhammah. Dhammahnya ada enggak di ujungnya? Tidak ada. Berarti dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia termasuk ke isim maksur. Gitu. Karena dia termasuk ke isim maksur. Alasannya apa? Alasannya adalah ta'adzur. Ta'adzur ini catatannya ada di bawah nih. At-ta'adzur ialah mustahil mengucapkan dengan harakat tersebut, dengan harakat dhammah tersebut, atau dengan harakat kasrah atau fathah. Ta'adzur. Dan kaidah aslinya. Ini kaidah semua ya, semua kaidah yang ada di isim ataupun di kata kerja. Nih, kita baca notnya. Jika ditemukan huruf alif di akhir isim, maka i'rabnya adalah at-ta'adzur. Baik di isim ataupun di fi'il. Gitu ya. Jadi kalau ada begini nih, al-mustashfa, ada alif bengkok ataupun alif mamdudah, sebelumnya fathah, dan dia berada di isim seperti al-mustashfa ini, ataupun di fi'il, di kata kerja, maka alasannya atau i'rabnya yaitu at-ta'adzur. Itu semuanya at-ta'adzur. Ini hanya satu. Berarti al-mustashfa, kita kembali lagi, al-mustashfa kabirun. Al-mustashfa mubtada marfu. Ingat ya, tadi al-mustashfa itu mubtada. Mustashfa mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah, alasannya mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Jadi dhammahnya ini nggak muncul, kenapa? Karena alasannya at-ta'adzur, susah mengucapkannya, mustahil orang Arab mengucapkan itu. Susah orang Arab mengucapkan mustashfa'u. Di mustashfa seperti itu. Berarti al-mustashfa dia mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah, dan dhammahnya nggak kelihatan, nggak nampak, maka disebut dengan dhammah muqaddarah. Gitu. Kabirun artinya besar. Jadi al-mustashfa kabirun, rumah sakit. Al-mustashfa artinya rumah sakit ya. Al-mustashfa kabirun, rumah sakit besar. Ada pertanyaan dulu sini, silahkan satu. Ada yang belum pahami? Tidak ada? Ya, kalau tidak, kita teruskan. Kaidah asalnya supaya mudah menghafalnya ya. Supaya mudah menghafal isim maksur, ingat aja, isim maksur sama dengan mufrad, gitu aja. Isim maksur sama dengan mufrad tandanya.
Cuman bedanya, kalau mufrad dia zahirah jadi jelas harokat ujungnya, domah, fathah, kasrahnya. Kalau isim maksur itu ditambah dengan kata-kata muqaddarah semuanya. Jadi tanda rofaknya dhammah muqaddarah, tanda nasabnya fathah muqaddarah, tanda jernya kasrah muqaddarah. Tapi harokatnya sama, yaitu dhammah, fathah, kasrah, cuman tinggal ditambah dengan muqaddar. Itu aja gampangnya. Oke, kita masuk ke nasab. Dalam keadaan nasab, tandanya adalah fathah muqaddarah. Contohnya Ra'aitu di sini sudah ada fiil dan fa'il. Ra'aitu sudah ada fiil dan fa'il. Fa'ilnya tu, ana. Kemudian fi'ilnya ra'a, ya. Ra'a yara itu. Artinya saya melihat. Ra'aitu artinya saya melihat. Berarti udah ada subjek dan predikat. Al-mustasfa itu yang dilihat. Berarti maf'ulun bihi atau objek. Nah, tandanya apa? Tandanya itu fathah. Ra'aitul mustasfa, ingat fathahnya bukan di huruf fa ya, tapi di huruf akhirnya. Nah, fathah kelihatan enggak? Enggak. Berarti al-mustasfa tandanya adalah fathah muqaddarah karena tidak kelihatan. Berarti i'rabnya al-mustasfa tadi apa? Maf'ulun bihi ya. Dan maf'ulun bihi selalu mansub. Ingat itu. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya tadi at-ta'adzur ya. At-ta'adzur itu mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Ingat ini. Nah, ini Anda tulis di sini. Anda tulis ini. At-ta'adzur nah ini. Itu alasannya. Jadi ra'aitul mustasfa, ra'aitu fi'il fa'il, al-mustasfa maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Jadi sini orang Arab susah mengucapkan dhammah di kalimat ini. Di isim maksur ini, ya, di isim maksur. Baik. Dalam keadaan jar atau majrur, tandanya adalah kasrah muqaddarah. Tandanya adalah kasrah muqaddarah. Contohnya nazartu ila. Nah, nazartu artinya saya melihat juga sama fi'il fa'il. Ila, nah yang paling pentingnya ini, ila dia huruf jar. Salah satu huruf jar. Dan isim setelah huruf jar itu disebut dengan isim majrur, gitu ya. Berarti al-mustasfa ini dia isim majrur dengan ila. Ini Anda salah di sini ya. Bilba bukan bilba tapi biila. Salah nih. Ganti nih. Biila. Jadi isim majrur al-mustasfa isim majrur dengan ila. Tanda jernya apa? Tanda jernya adalah kasrah. Kelihatan ya kasrahnya? Tidak. Berarti kasrah muqaddarah. Alasannya sama, mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Alasannya adalah at-ta'adzur gitu. Jadi nadartu ilal mustasfa, nadartu fi'il fa'il ila huruf jar, al mustasfa isim majrur, tanda jarnya kasrah muqaddarah dan dia alasannya adalah at-ta'adzur gitu. Contoh yang lain misalkan al-musalla nih yang sering salah ya, al-musalla. Sama dengan kalimat ini ya. Masuknya berarti al-musalla ini masuk ke sini. Al-musalla masuk ke isim maksur ya. Masuk ke isim maksur. Jadi ketika misalkan setelah ila itu bukan musolli karena artinya jadi lain. Jadi al-musalla misalnya al-musalla kabirun, musalla besar misalnya. Ada mungkin. Kemudian al-musalla, ra'aitul musalla, sama. Nazartu ilal musalla. Nah, ini yang biasa salahnya itu setelah ila. Jadi nazartu ilal musalla, bukan nazartu ilal musalli. Ingat ya, walaupun ada huruf jar ila, musalla tetap musalla. Kenapa? Karena dia masuk ke isim maksur. Ya. Musalla tetap musalla. Berarti al-musalla setelah ila disebutnya dengan isim majrur dengan ila. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah, alasannya at-ta'adzur. Paham? Ada pertanyaan? Paham tidak? Silahkan ada pertanyaan dulu.
Boleh coba i'rab Ustaz? Naam, tafadhali. Bismillah. Ja'a Musa. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, Musa fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih. Mana'a min dhuhuriha at-ta'akhur. nah, sahih. Barakallahu fiik. Sama ya semua. Nah, Uhibbu Musa. nah, Uhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi nah, wa alamatu raf'ihi wal fa. dhammatun Nah, terus dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. nah, Musa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuri hatta aktur. nah. Majrur. Jalasa Muhammadun amama Musa. Jalasa fi'lun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Amama maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf. Musa mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Nah, sahih. Ahsanti, barakallahu fiik. Masih barakallahu. Nah, sama ya, semuanya sama, mau i'rab seperti apapun. Yang penting kalau dia dalam keadaan marfu, ingat ya marfu yang kita pelajari mubtada dan fa'il. Nanti insya Allah di kelas selanjutnya yang marfu itu apa saja. Jadi sama, kalau dia dalam keadaan marfu, i'rabnya seperti ini, nggak jauh. Tinggal disebutkan, yang beda itu hanya ininya saja, mubtadanya. Ganti dengan yang lain, misalkan bisa jadi fa'il, ya, bisa jadi mubtada atau naibul fa'il, itu saja bedanya. Tandanya sama, alasannya sama, gitu. Hanya yang berbeda ini saja. Mubtadanya dengan yang lain, bisa mubtada, bisa fa'il atau naibul fa'il kayak gitu. Kemudian ini juga sama ketika maf'ulun bihi jadi maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihi tinggal diganti dengan kata lain, alasannya sama, kemudian i'rabnya sama, itu. Yang jar juga sama. Kalau didahului dengan huruf jar berarti dia isim majrur. Atau ketika misalkan dalam keadaan mudhof ilaih, berarti dia juga majrur juga. Tandanya sama, kasrah muqaddar, fathah muqaddar, dhammah muqaddar. Semuanya sama. Insya Allah gampang, sebenarnya gampang ya. Misalnya yang penting kita pelajari semuanya. Intinya ada pemahaman, oh seperti ini. Oh seperti ini gambarannya. Kalau isim maksur itu dia nggak berubah-ubah tulisannya gitu ya. Isim maksur itu nggak berubah-ubah tulisannya, tapi yang berubah apa? Berubah adalah keadaannya, i'rabnya. Jadi kalau misalkan al-mustasfa, ini berarti dia marfu karena dia mubtada. Kalau ra'aitul mustasfa, berarti al-mustasfa di sini maf'ulun bihi, berarti mansub, gitu ya. Tandanya apa? Fathah muqaddarah. Kalau ini nadartu ilal mustasfa, karena sebelumnya ada huruf jar, berarti al-mustasfa isim majrur dengan ila misalkan, atau dengan yang lainnya selain ila ya, teman-temannya. Tandanya apa? Tandanya kasroh. Kasrohnya kelihatan tidak, nampak tidak, berarti kasroh muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya tadi at-ta'adzur, itu saja. Itu intinya sama. Jadi semua isim ataupun fiil yang diakhiri dengan alif bengkok ataupun alif mamdudah, ya, alif maksur ataupun alif mamdudah, yang sebelumnya berharokat fathah, ya,
alasannya adalah at-ta'adzur. Baik itu fi'il ataupun isim. Berarti Anda ulangi lagi. Untuk isim maksur dalam keadaan rafa itu dhammah muqaddarah, dalam keadaan nasab itu fathah muqaddarah, dalam keadaan jar kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Dan bentuk tulisannya tidak berubah, hanya i'rabnya yang berubah, hanya keadaannya yang berubah. Tulisannya sama, al-mustasfa, al-mustasfa, al-mustasfa. Al-musalla, al-musalla, al-musalla. Musa, Musa, Musa tadi ya. Al-Mustafa, Al-Mustafa, Al-Mustafa. Ad-dunya, dunya, dunya sama. Tulisannya sama, cuman kedudukannya yang berbeda-beda. Paham ini? Silahkan, ada pertanyaan? Paham ya, insya Allah ya? Berarti Ana ulangi lagi. Secara simpelnya, secara mudahnya, menghafal isim maksur sama dengan mufrad. Ingat tuh. Isim maksur sama dengan mufrad. Tandanya apa? Dhamma, fathah, kasrah. Ingatin itu karena ini penting ya. Ini penting tanda-tandanya. Isim maksur sama dengan mufrad. Tandanya adalah dhamma, fathah, kasrah. Bedanya kalau mufrad dhahirah jelas ya harokatnya, ujungnya dhammah, fathah, kasrahnya nampak jelas. Kalau muqaddarah kalau maksur, isim maksur ditambah dengan kata muqaddarah karena ujungnya tidak nampak. Itu. Ada pertanyaan di sini isim maksur? Kalau tidak ada kita teruskan. Tidak ada, berarti paham ya. Ingat ya, pelajaran ini yang paling penting adalah ingat tandanya, itu aja. Pelajaran ini yang paling penting adalah ingat tanda-tandanya ini. Jadi isim maksur tandanya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Kenapa sih harus diingatin ini? Karena ini untuk memudahkan nanti ketika belajar di nahwu selanjutnya. Ya. Ini untuk memudahkan. Dan kita teruskan. Sekarang kebalikannya, isim mankus atau ismul mankus. Isim mankus itu kebalikan dari barusan, maksur. Kalau maksur itu fathah bertemu dengan alif mamdudah atau alif maksurah, alif berdiri atau alif bengkok. Kalau ismul mankus, dia kasrah bertemu dengan huruf ya. Ada di sini di halaman 6 ya, halaman 6. Oke, berarti isim mankus yaitu isim yang diakhiri dengan huruf ya. Ingat ya, ya-nya nanti ada titiknya ataupun tidak. Yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Jadi begini kaidahnya. Kalau ada huruf ya di ujungnya dan sebelumnya berharokat kasrah, ini pembahasannya masuk ke ismul manqus. Ya, ke isim manqus. Baik. Contohnya apa? Contohnya ini al-musalli. Tadi al-musalla ya. Kalau tadi al-musalla, sekarang al-musalli. Lain artinya. Kalau al-musalla tempatnya, al-musalli orangnya. Gitu ya. Jadi kalau al-musalla tempat salat, kalau al-musalli orang yang salat. Subjek. Contoh yang lainnya misalkan di situ di halaman 6 buku Mukhtarat al-murabbi, ar-ra'i, al-musalli, ad-da'i, al-qadi, al-hadi. Ingat ya harus pakai al ya, harus pakai al. Kalau nanti ketika tidak pakai al ini jadinya musallin gitu. Qadin, da'in kayak gitu ya. Kalau tidak pakai al. Taib. I'rabnya dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar sama dengan mufrad. Nah, ingat ini. Berarti isim mankus kemudian sebelumnya isim maksur itu sama dengan mufrad. Tandanya dhammah, fathah, kasrah. Bedanya, kalau isim mufrad semuanya jelas, ya, dhammah, fathah, kasrahnya kelihatan di ujungnya nampak. Kalau isim maksur, dhammah, fathah, kasrahnya muqaddarah. Kalau isim mankus, ingat bagian nasab zahirah. Itu saja bedanya. Selainnya muqaddarah. Kita lihat contohnya. Isim mankus dalam keadaan rafa tandanya adalah dhammah muqaddarah.
Contohnya, hadara al-musalli. Hadara al-musalli, gitu ya, musalli. Ya, ini perhatikan di sini. Nah, harusnya sukunnya jangan ditulis. Baik. Hadara al-musalli, hadara ini fil madi. Al-musalli dia sebagai fa'il. Itu hadara al-musalli artinya hadir orang yang salat. Nah, bagaimana cara menentukan fa'ilnya? Nah, balik tanya. Siapa yang hadir? Yang hadir adalah al-musalli. Oh, berarti al-musalli dia pelaku, subjek, fa'il disebutnya. Fa'il atau subjek. Berarti al-musalli karena dia subjek, ingat gitu ya. Ingat selalu, subjek itu selalu rafa atau marfu. Ya. Subjek itu selalu rafa atau marfu. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammah. Tanda rafanya adalah dhammah. Taib, al-musalli di sini kelihatan nggak dhammahnya? Nampak nggak dhammahnya? Tidak. Maka disebutnya dengan dhammah muqaddarah, gitu ya. Apa alasannya? Alasannya as-siqal. Kalau tadi ingat ya, at-ta'adzur. Kalau tadi at-ta'adzur, kalau sekarang alasannya as-siqal. Siqal itu artinya apa? Berat pengucapannya. Al-musalliyu, orang Arab susah mengucapkan itu. Ya. Jadi hadaral musalli, al-musalli dia berarti fa'il marfu. Dia sebagai subjek dalam keadaan marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Dan dhammahnya tidak nampak di ujungnya, maka disebut dengan dhammah muqaddarah. Alasannya adalah as-siqal. Alasannya adalah berat pengucapannya. Gitu. Paham? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Ini ada orangnya nggak? Ada, Kak. Ada ya? Ada, Ustaz. Takut Anda ngomong sendiri nanti. Paham. Paham ya, insya Allah ya. Insya Allah paham. Insya Allah ya. Paham, nggak teruskan. Kemudian dalam keadaan nasab, tandanya adalah fathah. Ingat ya, zahirah. Ingat ini, yang beda ini. Hanya ini, zahirah. Fathah zahirah. Contohnya, ra'aitu al-musalliya. Nah, perhatikan kalau tadi al-musalli ya. Sekarang al-musalliya. Ra'aitu ini sudah tahu kita fi'il fa'il. Dari kata-kata ra'a, yara untuk ana ra'aitu. Saya melihat artinya. Al-musalliya berarti yang dilihat, berarti dia objek, maf'ulun bihi, ya, objek atau maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi itu selalu mansub. Ingat ini ya, ini nggak akan berubah-ubah yang seperti ini. Maf'ulun bihi selalu mansub, fa'il selalu marfu, yang kayak begitu. Nggak akan berubah-ubah itu. Jadi al-musalliya berarti dia maf'ulun bihi nasab mansub. Tanda mansubnya apa? Tanda mansubnya adalah fathah, ya, fathah. Nah, ingat karena ini isim manqus maka fathahnya zahirah nampak, maka tulis di belakangnya. Berarti ra'aitu al-musalliya, tampakkan ujungnya. Ya, tampakkan ujungnya. Berarti kita i'rab nih. Al-musalliya dia maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathah zahirah, fathahnya nampak. Jadi ra'aitul musalliya. Sama ketika diganti dengan kata lain ya, yang penting sama isimnya yaitu isim manqus. Misalkan ra'aitul qadiya, ra'aitud da'iya, gitu ya. Ra'aitul misalkan hadiya, ra'aitul murabbiya, semuanya sama. Yang penting dia isim manqus, maka dalam keadaan nasab tandanya adalah fathah zahirah, fathahnya nampak. Kemudian dalam keadaan jar atau majrur, tandanya adalah kasrah muqaddarah. Ini sama nih dengan isim maksur yang tadi. Nazartu ila ini huruf jarnya. Nazartu artinya saya melihat. Ila huruf jarnya al-musalli. Ila al-musalli. Berarti al-musalli, ingat ya. Ingat ini selalu ingat. Isim yang didahului oleh huruf jar disebut dengan isim majrur. Itu selalu begitu ya. Selalu begitu. Berarti al-musalli ini dia isim majrur atau isim yang dijarkan oleh ila. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah.
Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah ya. Kasrahnya nggak kelihatan belakang, maka disebutnya dengan kasrah muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya as-siqal, berat pengucapannya. Gitu. Jadi nazartu ilal musalli. Gitu. Bukan nazartu ilal musalli, tidak. Nazartu ilal musalli. Kayak gitu. Berarti ana ulangi lagi. Isim maksur dan isim mankus bedanya hanya di nasab. Dalam keadaan mansub. Kalau isim maksur muqaddarah semuanya. Kalau isim mankus bagian nasabnya itu zahirah nampak. Ya. Dan isim maksur dia adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif, baik itu alifnya mamdudah atau alif maksurah, dan sebelumnya berharokat fathah. Kalau isim manqus yang sekarang, itu isim yang diakhiri dengan huruf ya, yang sebelumnya, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ya, berarti ini hampir sama nih dengan mufrad, kemudian jama taksir, isim manqus sama isim maksur itu sama harokatnya, domah, fathah, kasrah. Hanya memiliki ciri tersendiri. Kalau mufrad dia harokatnya nampak semuanya. Kalau jama taksir nampak semuanya sama dengan mufrad, cuman bedanya kalau mufrad di isim tunggal, kalau jama taksir di isim jama. Ya. Kemudian kalau isim maksur dia muqaddarah, itu perbedaannya. Kalau isim manqus muqaddarah kecuali dalam keadaan nasab itu zahirah. Itu yang harus dihafali. Harus benar-benar hafal itu tanda-tandanya. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Isim maksur sama isim manqus. Tidak ada paham ya insyaallah ya. Insyaallah paham. Insyaallah paham. Kalau paham kita tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Ini. Taib. Ini ada al-asma al-khamsah. Ingat ya, ada dua kata yang hampir sama. Ya. Jadi ingat, ada kata al-khamsahnya aja. Bedakan antara al-af'al al-khamsah dan al-asma al-khamsah. Ingat itu ya. Jangan sampai ketukar. Iya, jangan sampai ketukar. Di fi'il mudhari kita belajarnya al-af'al al-khamsah. Kalau di isim kita belajarnya al-asma al-khamsah. Ingat itu. Taib. Al-asma al-khamsah. Ini artinya apa? Al-asma itu artinya nama. Iya, dari kata-kata ismun. Nam. Asma jama dari isim. Al-khamsah artinya 5. Jadi al-asma al-khamsah 5 nama. Al-asma al-khamsah ini 5 nama. Tapi sebenarnya ada 6. Ana nemukan di buku-buku yang lain ada 6. Cuman nggak tahu alasannya kenapa para yang mengajar nahwu itu ya. Para misalkan buku nahwu itu jarang yang membahas yang ke-6 itu. Jarang membahas yang ke-6 itu, hanya bahasnya itu 5 saja. 5 saja. Taib. Berarti al-asma al-khamsah ini arti katanya, arti bahasanya itu 5 nama. Yang masyhur yaitu ibarat 5 isim. Ini yang masyhur ya. Walaupun asalnya ada 6. Walaupun ada 6 asalnya. Yang kita pelajari 5 saja. Yang ke-6-nya juga sama sebenarnya. Yang penting kita udah tahu 5. Anak nggak tahu alasannya kenapa yang ke-6 tidak dibahas. Mungkin ada yang tahu di sini? Tidak ada? Nggak apa-apa. Kalau gitu, 5 nama yang kita akan pelajari yaitu abun. Ini asalnya abun ya. Ini semuanya udah dalam keadaan marfu ya. Ini asalnya abun gitu ya. Abun, ini enggak tanpa waw. Akhun, hamun, fu, dan du. Ini asalnya tanpa waw semua ya. Jadi abun gitu. Ana tulis di sini dalam keadaan marfu semuanya. Abun, kemudian akhun, kemudian hamun,
kemudian fu, kemudian zu. Ini asalnya ya. Asalnya gini. Jadi abun artinya ayah, akhun artinya saudara laki-laki, hamun yang Anda tahu artinya itu adalah mertua. Taib. Ummu Khalis apa hamun artinya? Rafti? Taib. Anda menemukan yang Anda tahu sebelumnya itu hamun artinya mertua ya. Tapi ada buku yang lain, kalau nggak salah buku Dr. Firanda itu menemukan hamun itu artinya apa? Paman atau paman kalau nggak salah ya. Nah, hamun itu anak taunya mertua. Coba nanti kalau artinya silakan nanti cari ya. Artinya cari. Intinya kata hamun ini masuk ke al-asma al-khamsah. Kemudian fu ya. Fu artinya bibir. Nanti akan dijelaskan fu ini berasal dari kata apa nanti. Kemudian zu artinya sahib, pemilik ya. Sahib pemilik. Zu artinya pemilik. Atau sahib. Sahib artinya bukan teman ya, bukan teman tapi pemilik maksudnya. Baik. 5 kata ini ya. 5 kata ini masuk ke pembahasan al-asma al-khamsah ini. Al-asma al-khamsah. Baik. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya dalam keadaan rafa, tandanya adalah waw. Tandanya adalah waw. Contohnya hadara ya, hadara. Perhatikan ini abuka, asalnya abu, asalnya abun gitu ya. Asalnya abun plus ka ya. Ka-nya ini hanya domir mudhof ilaih ya. Jadi apa saja misalkan selain ka enggak masalah. Ini contoh ka, kita ngambil ka. Abun plus ka, maka abun ini harus ditambah dengan waw. Jadi tidak boleh abuka. Kalau sebelumnya kan kita misalkan buku bahasa Arabnya apa? Buku bahasa Arabnya adalah kitabun gitu ya. Buku bahasa Arabnya adalah kitabun. Kalau buku kamu apa bahasa Arabnya? Berarti kitabun plus ka misalnya gitu ya. Kitabun plus ka. Ini kalau disambungkan berarti kita buka gitu kan ya. Jadi kita buka biasa, kita buka tanpa ada tambahan huruf gitu. Tapi kalau abun, ini berarti harusnya itu abun gitu ya. Abun artinya ayah. Kalau kamu plus ka, berarti kalau ayahmu apa bahasa Arabnya? Ayahmu abuka gitu ya. Ayahmu abuka, harusnya begitu gitu kan. Harusnya begini, abuka. Gitu. Kalau dengan pembahasan sebelumnya. Tapi ini lain gitu ya. Al-asma al-khamsah ini lain. Jadi kalau dia katanya abun, akhun, hamun, fu, dan du, ketika dalam keadaan rofa, maka harus ditambah dengan waw. Tidak boleh kita mengatakan ayahmu, bahasa Arabnya abuka. Salah. Ya. Tapi harus ditambah dengan waw. Jadi panjangkan. Berarti abuka. Nah, gitu ya. Abuka. Gitu. Berarti hadara ini fiilnya, kata kerjanya. Abun, di sini dia fa'ilnya. Ya. Abun di sini dia fa'ilnya, subjek. Nah, subjek harus marfu. Ingat ya, subjek harus marfu. Dan tanda rofa'nya untuk al-asma al-khamsah, karena abun ini masuk ke al-asma al-khamsah, tanda rofa'nya itu waw. Tanda rofa'nya itu waw. Maka kita mengucapkan abuka gitu ya. Kita mengucapkan abuka. Dan syarat-syaratnya nanti insya Allah di slide kedua ya, syarat-syaratnya. Sekarang ingetin aja bentuknya. Kalau abun nyambung harus diidofahkan ya, harus disambungkan ini. Ini syaratnya harus disambungkan. Kita tulis dulu sini, ingat. Syaratnya harus disambungkan atau diidofahkan namanya. Ya. Syaratnya harus diidofahkan. Idofah. Ini syaratnya. Jadi kalau dia sendiri itu masuknya ke isim mufrad ya. Kalau dia sendiri misalkan abun, hadara abun, gitu saja ke isim mufrad. Ra'aitu aban, nadartu ila abin, itu kalau dia tidak disambungkan. Nah, di sini masuk ke al-asma al-khamsah, syarat pentingnya itu harus
diidofahkan. Artinya apa? Disandarkan ke isim selanjutnya, seterusnya, atau dimudofkan gitu ya. Dimudofkan ke isim selanjutnya. Contohnya di sini abuka, ini ka-nya. Berarti abun tidak boleh kita mengatakan abuka, harus ditambah dengan waw karena dia termasuk ke al-asma al-khamsah, maka kita mengatakan telah hadir ayahmu atau hadir ayahmu, kita berkata hadara abuka gitu ya. Hadara abuka. Berarti abu apa dia? Dia fa'il dan fa'il marfu. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah waw. Kenapa waw? Karena asma al-khamsah. Ya, ka-nya dhamir muttasil mabni gitu ya. Dhamir muttasil mabni. Dia mudhaf ilaih gitu. Ka-nya nanti dulu. Untuk ka-nya nanti dulu. Yang pahami itu abu saja. Ka-nya ini hanya untuk syarat ya. Syarat pembahasan di al-asma al-khamsah. Berarti abu itu harus pakai waw. Ingetin itu. Yang kedua dalam keadaan nasab. Tandanya adalah alif. Contohnya ra'aitu abaka. Ra'aitu fi'il fa'il, subjek dan predikat. Tadinya abun menjadi aban gitu ya. Kalau dia diidofahkan ke ka, maka ini abun ini masuk ke al-asma al-khamsah, maka harus dirubah tandanya. Yang tadinya abuka dalam keadaan marfu fa'il, karena di sini ra'aitu aba, saya melihat aba. Aba ini berarti dia maf'ulun bihi, objek. Maf'ulun bihi atau objek. Maka tandanya ya untuk objek ini tandanya alif karena objek selalu mansub. Objek selalu mansub dan tanda nasabnya adalah alif ya. Karena aban ini termasuk ke al-asma al-khamsah gitu. Jadi abaka, ra'aitu abaka. Kalau kita i'rab aba berarti maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya adalah alif karena dia termasuk ke al-asma al-khamsah. Kemudian kita sebutkan dan dia mudhof gitu. Boleh, enggak salah ya. Kalau diteruskan i'rabnya. Berarti ra'aitu abaka. Tidak boleh kita mengatakan ra'aitu abaka. Salah ya. Kecuali kalau dia aban saja. Ra'aitu aban itu benar. Tapi kalau ra'aitu abaka itu salah. Saya melihat ayahmu misalkan. Ra'aitu abaka tanpa alif itu salah. Tapi ra'aitu abaka karena dia termasuk ke al-asma al-khamsah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, dalam keadaan cer tandanya adalah ya. Tinggal diganti ya. Yang tadinya waw, alif diganti dengan ya. Dan sebelumnya syaratnya harus ada huruf cer atau dalam keadaan majrur. Di sini ada huruf cer sebelumnya. Nadhartu ila, tadinya abu, aba, sekarang karena ada ila menjadi nadhartu ila abika. Nadhartu ila abika, saya melihat kepada ayahmu. Abi di sini tandanya ya. Tandanya ya. Ini. Karena dia dalam keadaan majrur, dijerkan oleh huruf ila. Berarti i'rabnya abi dia isim majrur dengan ila. Tanda jernya adalah ya karena termasuk ke al-asma al-khamsah gitu. Contoh dalam Al-Qur'an. Di Quran Abasa tuh, surat Abasa. Wa ummihi wa abihi. Ini sebelumnya ya, harusnya lihat sebelumnya. Sebelumnya dalam keadaan apa nih? Wa ummihi wa abihi. Baik. Coba Anda lihat dulu. Quran surat Abasa ya ada ya. Tuh. Mau dilihat Qurannya silahkan biar paham. Di ayat 34. Di ayat 34 situ.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirul mar'u min akhi. Min akhi. Min akhihi. Nah, satu. Min akhihi. Kemudian wa ummihi wa abihi. Wa ummihi. Wa ummihi wa abihi. Baik. Wa sahibatihi wa banihi. Itu enggak pastinya. Ini aja. Min akhihi. Perhatikan ada huruf min. Ya, perhatikan ada huruf min. Berarti min ini termasuk ke huruf cer. Ya. Dan akhun ini masuk ke al-asma al-khamsah. Makanya akhihi panjang ada ya-nya. Ya, untuk asmaul khamsah tanda jernya itu ya, makanya akhihi bukan min akhihi, tidak. Tapi min akhihi gitu. Dari saudaranya. Wa ummihi dan ibunya ini masuk ke mufrad ya. Ini bukan pembahasan sekarang, tapi ini masuknya ke mufrad. Wa abihi. Nah ini wa abihi asalnya wa abihi gitu asalnya. Karena dia sebelumnya ada min masih masuk ke sini kata sebelumnya. Masih dari min sama gitu ya. Karena ada waw atof, berarti wa abihi bukan wa abihi dan ayahnya. Jadi min akhihi ada ya-nya, wa abihi ada ya-nya tandanya. Kenapa? Karena akhi dengan abi ini termasuk ke al-asma al-khamsah. Itu intinya. Ada pertanyaan, paham nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Paham tidak pembahasannya? Insyaallah. Insyaallah paham ya? Insyaallah paham, Iya, Ustaz. Yang belum paham silakan tanyakan. Cukup sampai sini kalau paham. Insya Allah satu pertemuan lagi. Ini ada syarat-syaratnya pekan depan insya Allah ini ya. Jadi syarat-syarat i'rab al-asma al-khamsah. Insya Allah ini pekan depan aja. Takut kebanyakan nanti tambah bingung. Jadi berarti ana rangkumannya. Yang sudah kita pelajari isim mufrad sampai dengan asma al-khamsah sini. Udah berapa nih? 8. Udah 8. Tinggal satu lagi mamnu minas sharaf. Insyaallah pekan depan. Kita rangkum isim mufrad tandanya adalah dhammah fathah kasrah. Ingat itu. Isim musanna tandanya adalah alif ya iya. Jama' mudzakkar salim tandanya adalah wawu ya iya. Jama' muannas salim tandanya adalah wawu kasrah. Jama' taksir tandanya sama dengan mufrad, dhammah fathah kasrah. Isim maksur sama dengan mufrad, dhammah fathah kasrah, cuman bedanya muqaddarah. Isim manqus sama dengan mufrad, dhammah fathah kasrah, cuman bedanya di bagian nasab atau dalam keadaan mansub dia zahirah, nampak ya, nampak. Kemudian al-asma al-khamsah atau asmaul khamsah tandanya adalah wawu alif ya. Wawu alif ya. Ingat, ini yang harus diingetin. Ini yang harus dihafalkan tanda-tandanya ini. Karena nanti kelas selanjutnya biasanya berkaitan dengan tanda-tanda ini, harus paham ini. Dan sisa satu lagi pembahasan kita yaitu mamnu minas sharaf. Pembahasannya. Baik, sampai sini silahkan ada pertanyaan dari awal sampai pembahasan asmaul khamsah. Silahkan. Dan isim nggak akan keluar dari sini ya. Semua isim dalam bahasa Arab itu pembahasannya pasti masuk ke sini. Pasti masuk ke sini dan tidak ada yang keluar dari sini insya Allah. Hanya beda-beda katanya saja. Silakan ada pertanyaan. Tidak ada? Cukup? Cukup mungkin udah lelah kayaknya. Yang lelah, Ustaz. Berarti kita cukupkan saja kalau gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Insyaallah. Takut kebanyakan. Hari ini kita 3 pembahasan karena mungkin kalau menurut Anda bisa kita gabungkan gitu ya.
isim maksur, isim mansur sama al-asmaul khamsah. Baik. Kalau gitu kita cukupkan saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke syaratnya ya, syarat al-asma al-khamsahnya itu. Insyaallah pekan depan aja. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.